Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pencinta ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya usul fikih, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang keberadaan usul fikih dalam semua periode, mulai dari periode Rasul sampai kepada periode Jumud. Kita sudah melihat bagaimana naik turunnya, berkembangnya usul fikih pada masa-masa itu. Permasalahan itu belum lagi kita merasa puas ketika kita ingin bertanya, apa sebenarnya manfaat, apa sebenarnya faedah daripada belajar ilmu usul fikih? Atau apa manfaatnya kita belajar fikih? Bukankah apa yang dilakukan oleh ulama sebelum kita, bolehkah kita katakan apa yang dilakukan oleh para mujtahid sebelum kita itu sudah sempurna? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu apa manfaat, apa faedah daripada belajar usul fikih itu sendiri. Mengetahui faedah, mengetahui manfaat daripada usul fikih, kita tidak bisa lepas dari definisi yang dibuat oleh ulama tentang usul fikih itu sendiri. Definisi yang sudah kami katakan sebelumnya, yang sudah dibuat oleh ulama adalah al-ilmu bil qawaidil lati yatawassalu biha ila istimbatil ahkamis syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang metode, tentang tata cara, yang dengan menggunakan metode dan tata cara tersebut maka sampailah kita kepada pengistimbatan hukum syara' dari Al-Quran dan hadis. Di sini ketika kita berbicara apa manfaat, apa faedah belajar usul fikih, berarti yang pertama kita harus tahu bahwasanya ketika kita belajar usul fikih bisa mengetahui apa yang kita ketahui, metode apa, asas yang bagaimana, cara yang bagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama, oleh para mujtahid, oleh imam madhab dalam menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Apakah dia menggunakan metode yang satu untuk semua permasalahan, atau dia menggunakan berbagai metode untuk satu permasalahan? Ini kita bisa tahu. Ketika kita bisa tahu metode apa yang digunakan oleh ulama, ya tentu saja kita bisa memberitahu kepada orang bahwasanya metode yang digunakan oleh ulama adalah ini. Metode yang digunakan oleh ulama satu berbeda dengan ulama yang kedua, berbeda dengan ulama yang ketiga, atau juga mereka itu sepakat dalam menggunakan metode. Itu adalah yang pertama. Kita tahu apa metode yang digunakan oleh ulama dalam hal memahami Al-Quran dan hadis. Setelah itu, kalau kita mengetahui bahwasanya apa yang digunakan oleh ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode apa, ya tentu saja bagi kita yang sudah belajar, bagi kita yang sudah paham, bagi kita yang ilmuwan, bisa secara langsung memahami Al-Quran, bisa secara langsung memahami sunnah Rasulullah SAW dengan menggunakan metode. Metode apa? Ya, tentu saja metode yang kita gunakan itu boleh jadi sama dengan metode yang digunakan oleh ulama, boleh jadi metode yang kita gunakan itu berbeda dengan yang digunakan oleh ulama. Yang jelas
metode yang kita gunakan itu adalah dalam rangka memahami, menggali, mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga adalah kalau sudah kita pahami, ulama memahami Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Tentu saja ulama yang beramal secara langsung dari Al-Quran dan hadis itu pahalanya lebih banyak daripada kita yang beramal dengan apa yang dipatwakan oleh para ulama. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Maliki dan lain-lainnya adalah ulama yang berusaha memahami secara langsung Al-Quran dan hadis dengan metode ijtihad yang dia gunakan. Lalu pengikut-pengikut madhab, pengikut-pengikut ulama beramal dengan apa yang diijtihadkan oleh madhab, oleh imam madhab. Pasti pahala yang didapatkan oleh imam madhab, pahala yang didapatkan oleh mujtahid lebih tinggi pahalanya daripada orang yang beramal dengan hasil ijtihad para ulama. Karena itu, sampai kapan? Pertanyaannya sama kita. Sampai kapan kita ingin memahami Al-Quran secara langsung? Apa yang harus kita paham, apa yang harus kita persiapkan ketika kita ingin memahami Al-Quran dan hadis secara langsung? Supaya apa? Supaya amal ibadah yang kita lakukan itu langsung berasal dari Al-Quran dan hadis berdasarkan galian kita. Sehingga pahala yang kita dapat nanti sama dengan apa yang didapatkan oleh ulama-ulama sebelum kita. Tentu saja kita berpikir, hal itu tidak mungkin kita lakukan karena kita bukan ulama, karena kita bukan mujtahid. Dalam ilmu tidak ada kata-kata yang tidak mungkin. Allah memberi kemampuan akal, memberi kemampuan pikiran kepada kita supaya kita selalu berpikir terus, berupaya terus supaya dapat mengetahui, memahami Al-Quran dan hadis secara langsung tanpa mengabaikan pendapat ulama-ulama sebelumnya. Itu tetap menjadi tonggak atau pikiran kita. Ini adalah hal yang penting yang perlu kita garis bawahi ketika kita belajar usul fikih. Kita mampu menggali ilmuwan-ilmuwan, baik dia ilmuwan yang ahli bahasa Arab, ilmuwan yang ahli ilmu tafsir, ilmuwan yang ahli ilmu hadis, semuanya perlu kepada usul fikih. Mungkin orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab, yang dalam ilmu bahasa Arab dia hanya berbicara turunan kata, perubahan kata. Bagi mereka yang paham bahasa Arab perlu kepada bagaimana memahami makna kata. Karena pemahaman makna kata bukan berarti arti kata, tetapi memaknai kata itu lebih jauh, lebih dalam lagi. Karena itu ilmu usul fikih diperlukan oleh orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab. Demikian juga orang ahli usul fikih, dia perlu paham tentang bahasa Arab karena Al-Quran dan hadis adalah berbahasa Arab. Ahli tafsir perlu kepada usul fikih. Kenapa? Karena di dalam usul fikih ada berbicara tentang makna dilalah. Apakah dilalah itu am, khas, mutlak, muqayyad, hakiki, majaz, mufassir, mufassar, muhkam, dilalah ibarah, dilalah isyarah dan seterusnya, itu ada di dalam ilmu usul fikih. Karena itu ahli tafsir juga perlu kepada ilmu usul fikih. Ahli hadis juga perlu kepada usul fikih. Kenapa? Karena hadis-hadis yang ada itu akan diamalkan. Boleh jadi dua hadis yang sama hadis sahih, yang sama kuat, yang harus diamalkan yang mana? Dalam ilmu usul fikih ada yang disebut dengan ta'arud al-adillah. Ada sebuah pertentangan dalil, ada sebuah perbedaan dalil yang keduanya harus dipilih salah satu mana yang diamalkan. Ini ada dalam ilmu usul fikih. Karenanya orang-orang yang mengamalkan
atau orang-orang yang memiliki ilmu bahasa Arab, ilmu yang memiliki tafsir, kemudian hadis dan seterusnya, itu tetap perlu kepada ilmu usul fikih. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami hukum dan mengeluarkan hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Dapat kita pahami, dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu usul fikih itu adalah merupakan ilmu yang sangat penting di dalam pemahaman hukum Islam. Kenapa? Karena kita bisa menjelaskan apa metode yang digunakan oleh ulama. Dengan menjelaskan apa yang metode yang digunakan oleh ulama, lalu kita mampu memberitahu kepada orang ini metode yang digunakan, dan kemudian kita berharap satu saat dan terus belajar, sehingga akhirnya nanti kita sampailah kepada satu ilmu yang berupaya secara langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis dan kita amalkan secara individu. Kita tidak mengamalkan hanya dengan amal ulama. Kenapa? Karena amal ulama itu adalah merupakan perantara dari apa yang dia pahami dari Al-Quran dan hadis, dan kita yang mengamalkan secara langsung dari Al-Quran dan hadis mempunyai pahala yang lebih banyak. Karena itu wajar ulama adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis, ketika dia beramal pahalanya lebih tinggi. Bagi kita-kita yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang ijtihad, marilah kita ikuti pendapat ulama, dan bagi kita yang mampu terus berusaha. Itulah manfaat daripada belajar usul fikih. Tidak menjadikan kita orang yang hanya beramal dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelum kita, tetapi kita selalu berupaya mencari, mendalami Al-Quran dan hadis dari seluruh aspek. Ini adalah manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua pada episode yang ke-9 ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.